Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Triwijayanti, NIM 1802050339, kelas 18A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai malformasi dan abnormalitas kromosom yang diampu oleh Ibu Lisdiah Dewi Arini MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan kromosom tubuh atau autosomal. Kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang berisi DNA dan menyimpan informasi genetik dalam sel. Berasal dari kata kroma yaitu warna dan soma yaitu badan. Kromosom terdiri atas dua bagian yaitu satu sentromer atau kinektor yang merupakan pusat kromosom berbentuk bulat. Yang kedua, lengan kromosom yang mengandung kromonema atau benang-benang DNA dan berjumlah 2 buah sepasang. Jumlah kromosom manusia adalah khas yaitu 46 buah atau 23 pasang yang terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Maka formula kromosom manusia adalah 1 untuk laki-laki adalah 46XY atau dapat ditulis juga 44 plus XY. 2 untuk wanita adalah 46XX atau dapat ditulis juga 44 plus XX. Rasio untuk dapat memperoleh anak laki-laki atau anak perempuan adalah sama yaitu 50% atau 0,5. 1 yaitu kelainan autosomal. Kelainan numerik jumlah bertambahnya atau berkurangnya 1 atau 2 buah kromosom aneuploidi saat satu trisomi, bertambahnya 1 kromosom menjadi 47 kromosom karena peristiwa non-dissension kemudian translokasi. Contoh penyakit sindrom Down, bertambah 1 kromosom pada kromosom ke-21. Sindrom Patau atau kelebihan pada kromosom ke-13. Sindrom Edward, kelebihan kromosom ke-18. Biasanya pada anak kedua, sindrom tersebut saat bayi mengalami kematian. Penulisan kelainan kromosom yaitu 47XX plus 21. Contohnya, polipoid dapat terjadi pada sel kanker. Trisomi 21 atau sindrom Down atau 47XX atau XY plus 21. Insidensi kelahiran 1 dibanding 700. Fenotip retardasi mental IQ 25-50. Jarak mata lebar, hipertelorisme. Selanjutnya hidung datar dengan pangkal pipi. Tangan atau jari pendek, terdapat siman kres atau simian the atau garis lurus pada telapak tangan. Yang kedua yaitu trisomi 13 atau 47XX atau XY plus 13 atau sindrom Patau. Insidensi kelahiran 1 dibanding 20.000. Fenotip 1 bibir sumbing atau bercelah. 2 malformasi sistem saraf pusat atau retardasi mental berat. Selanjutnya retardasi pertumbuhan. Lausseters memiliki garis sinian kelainan jantung bawaan. Ketiga yaitu trisomi 18 atau sindrom Edward 47XX atau XY plus 18. Insidensi kelahiran 1 dibanding 8.000, sering dijumpai pada jaringan abortus. Fenotip retardasi mental, malformasi kongenital multi-organ, dagu kecil dan mulut segitiga. Lausseters daya hidup rendah maksimal 2 bulan 90% atau 6 bulan. Yang kedua, kelainan gonad dan perkembangan seksual. Kelainan gonad dan perkembangan seksual adalah kesulitan penentuan seks akibat genitalia meragukan atau ambigus. Hermafrodit, terdapat testis dan ovarium atau dalam bentuk ovotestis. Genitalia ambigus
hipospadia, perbesaran klitorsis, kariotip 46XX atau 46XY. Yang kedua, pseudohermafrodit wanita, terdapat ovarium atau gonad pada satu seks saja. Kedua, genitalia ambigus, pembesaran klitoris, fusi labia mayor menyerupai kantong skortum. Umumnya akibat hiperplasia adrenal kongenital menimbulkan defek enzim yang dibentuk kelenjar adrenal. Ovarium berkembang normal namun produksi androgen. Kariotip 46XX. Pseudohermafrodit pria, bentuk dari androgen insensitivity, definisi 5-alfa reduktase. Enzim ini berperan dalam konversi testosteron menjadi dehidrotestosteron, feminisasi genitalia eksterna, mikropenis, vagina buntu. Kariotip 46XY, testis berkembang normal. Ya, selanjutnya feminisasi testis, kelainan gen reseptor androgen atau rangkai X dominan. Kedua, testis dalam abdomen atau kanal inguinal, memiliki vagina tetapi buntu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor genetik dan penyakit umum. 1. Penyakit yang jarang biasanya diwariskan secara sederhana, sedangkan penyakit umum akan diwariskan secara rumit karena multifaktorial, salah satunya adalah faktor lingkungan. Kedua, pada penyakit TBC, paru-paru, faktor lingkungan sangat berpengaruh. Yang ketiga, pada penyakit sindrom Down muskular Duchenne, faktor genetik penyebab utama. Yang keempat, pada penyakit diabetes mellitus, skizofrenia, ulkus peptik, dan beberapa kanker, faktor genetik dan lingkungan berpengaruh. Thalassemia merupakan penyakit genetik keturunan atau PKG karena tidak adanya sintesis Hb, disebabkan oleh gen resesif autosomal. Akibat adanya mutasi DNA pada gen globin. Jika mutasi pada gen globin di kromosom 16 terjadi thalassemia atau ringan berat sedang, terjadi anemia ringan berat, batu empedu, pembesaran limpa, hidrops fetalis atau masuknya cairan asing ke tubuh janin. Jika terjadi mutasi pada gen hemoglobin, terjadi thalassemia Hb yang berbentuk berkurang dan rantai berlebihan dan mengikat benda. Akibatnya limpa kerja berat dan rusak. Terjadi perubahan tulang muka karena kerja berat sehingga tulang pipi membesar. Jika penderita mengalami homozigot, terjadi anemia berat sehingga afinitas terhadap CO tinggi tapi kadar bilirubin dan Fe turun sehingga eritrosit mudah pecah. Selanjutnya yaitu Huntington disease, merupakan penyakit genetik autosomal dominan, terjadi neurodegeneratif pada sel saraf. Manifestasi klinik: pelemahan gerak, penurunan kemampuan kognitif, dan psikitarik, terjadi karena adanya pengulangan trinoletida atau CAG sebanyak 20 kali pada gen pengode Huntington sehingga banyak dihasilkan poliglutamin. HD terjadi pada usia 31 sampai 66 tahun. Selanjutnya hemofilia, akibat adanya mutasi single pada kromosom X. Mutasi terjadi gen yang mengkode lengan kromosom X yang berperan menghasilkan protein yang membantu proses pembekuan darah. Selanjutnya PKG ini akan menyebabkan terjadinya hemofilia pada pria tapi wanita sebagai karir. Selanjutnya saya akan melanjutkan kelainan bawaan atau kongenital abnormalitas.
adalah suatu kelainan pada struktur, fungsi, maupun metabolisme tubuh yang ditemukan pada bayi ketika dia dilahirkan. Timbul sejak kehidupan hasil konsepsi sel telur, menyebabkan terjadinya abortus, lahir mati atau kematian segera setelah lahir. Sekitar 3-4% bayi baru lahir memiliki kelainan bawaan yang berat. Beberapa kelainan baru ditemukan saat anak mulai tumbuh, yaitu sekitar 7,5% terdiagnosis ketika anak berusia 5 tahun, tetapi kebanyakan bersifat ringan. Di samping pemeriksaan fisik, radiologi, dan laboratorium untuk menegakkan diagnosis kelainan kongenital setelah bayi lahir, dikenal pula adanya diagnosis preantenatal kelainan kongenital dengan beberapa cara pemeriksaan tertentu. Pemeriksaan ultrasonografi, pemeriksaan air ketuban dan darah janin. Penderita PFD atau proximal femoral focal deficiency 1. Tidak punya tulang fibula atau tulang kering atau penghubung lutut dengan tulang pergelangan kaki. 2. Tidak punya patella atau pembungkus sendi lutut. Dan 3. Tidak punya hip socket atau sambungan tulang antara pinggir dengan paha atas. Tipe off-breed defects ada 2. 1. Kecacatan struktural dan fungsi, cacat jantung, cacat saraf, kelainan genital, sumbing, clubfoot atau kaki berubah dari posisi normal, cerebral palsy atau gangguan gerakan otot dan postur karena cedera atau gangguan otak. Kedua, kecacatan metabolik, phenylketonuria urea atau tidak punya asam amino fenilalanan yang memproduksi DNA dan molekul otak atau dopamin, norepinefrin, dan adrenalin. Terjadi pada setiap tahapan kehamilan, kebanyakan terjadi mulai pada usia trimester pertama masa kehamilan atau organogenesis. Cause of breed defects umumnya tidak diketahui 60%, lainnya 40%, yaitu penyakit genetik, perubahan pada gen atau kromosom yang mempengaruhi perkembangan normal, Down syndrome, sickle cell anemia. Faktor-faktor lain, usia ibu hamil lebih dari 35 tahun, rokok, penyakit diabetes mellitus, obat-obatan yang bersifat teratogenik, infeksi rubella pada trimester pertama atau campak Jerman dengan gejala ruam merah pada kulit yang menyebabkan tuli, katarak jantung, kerusakan otak, rusak hati dan paru-paru, defisiensi asam folat, defisiensi yodium. Kelainan struktur utama yang paling sering ditemukan adalah 1. Kelainan jantung, 2. Spina bifida atau celah pada tulang belakang bayi, dan hipoplasdia atau lubang uretra di bawah penis. Kelainan metabolisme biasanya berupa hilangnya enzim atau tidak sempurnanya pembentukan enzim. Kelainan ini berbahaya, bahkan bisa berakibat fatal, tetapi biasanya tidak menimbulkan gangguan yang nyata pada anak. Contoh dari kelainan metabolisme: 1. Penyakit Tay-Sachs atau penyakit fatal pada sistem saraf pusat yang disebabkan karena faktor keturunan berupa penimbunan gangliosida atau kompleks lemak dan karbohidrat. Kedua, phenylketonuria atau kelainan genetika langka yang muncul sejak lahir di mana tubuh tidak bisa melerai fenilanin atau asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk membantu pembentukan protein. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.